Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka mengisi waktu bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya, yaitu waktu yang sangat barokah. Setelah sholat maghrib berjamaah, zikir juga berjamaah. Sekarang waktunya kita mengkaji dari salah satu ilmu yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk dipahami, yaitu ilmu agama Allah, ilmu syariat Islam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tengah majelis taklim ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah yang pahalanya berlipat ganda. Allahumma amin. Bahkan menurut sebagian riwayat dikatakan orang yang hadir di majelis taklim seperti malam hari ini itu lebih baik daripada sholat rokaat sunnah sebanyak 1000 rokaat. Jadi luar biasa. Luar biasa. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberi pahala kita dengan sebanyak 1000 rokaat orang sholat sunnah. Padahal kita hanya duduk mendengarkan kajian ilmiah di tempat yang sangat mulia, di masjid min masajidillah, dan waktunya juga waktu yang barokah antara maghrib dan isya. Itu harapan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang terdahulu saya membaca kitab Tahqiqul Amal fi ma yanfa'ul mayyitu minal a'mal, yaitu harapan-harapan terhadap pemahaman bahwasanya mayit itu bisa mengambil manfaat dari amalannya orang yang hidup. Ini karya guru saya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Hari ini kita membaca pada halaman 16. Amalia warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dewasa ini perlu sekali diberi pemahaman tentang amalan yang kita lakukan. Alhamdulillah, kalau kita warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang namanya kirim doa untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, ya, apa itu orang tua kita, kakek kita, nenek kita, saudara-saudara kita, bahkan tokoh-tokoh kita, tetangga-tetangga kita, yang namanya kirim doa itu sudah lumrah di sekitar kita, ya. Dan kita mengadakan kajian malam ini memberitahu apa dalilnya apa, gitu ya. Karena sebagian kelompok itu ada yang ingkar terhadap bacaan-bacaan yang kita laksanakan, atau bacaan-bacaan doa, bacaan Al-Quran, ya, lafaz-lafaz thayyibah yang kemudian kita sebut rangkaiannya sebagai tahlilan, ya, disampaikan kepada mayit, yaitu tahlilan untuk mayit.
Sebagian dari kelompok-kelompok itu mengatakan, ini tidak ada dalilnya, bahkan tidak pernah dilakukan oleh salaf. Salaf itu yang dimaksudkan adalah orang-orang yang hidup 300 tahun pertama di zaman Nabi, yaitu generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, atau generasinya para tabi'ut tabi'in, yaitu murid dari para tabi'in. Itu mereka seringkali disebut sebagai generasi salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa ulama-ulama salaf ini dijadikan dalil atau hujjah di dalam beramal soleh? Ya, kata Nabi tentang orang-orang yang hidup 300 tahun pertama ini, beliau bersabda, khairul qurun qarni. Sebaik-baik masa atau zaman itu adalah qarni, yaitu eraku atau zamanku, di mana beliau Nabi Muhammad masih hidup. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu tatkala Nabi sudah wafat, sedangkan yang memimpin umat itu adalah generasi para sahabat. Kalau Nabi yang memimpin, berarti jamaahnya itu adalah jamaah para sahabat. Sedangkan sahabat yang memimpin, ya, maka jamaahnya itu dinamakan sebagai para tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, yaitu generasi berikutnya yang dekat dengan itu juga, yaitu generasi di mana para sahabat sudah ingkorot, habis, wafat semuanya. Yang tersisa adalah ulama-ulama di kalangan para tabi'in. Contohnya misalnya Imam Tawus, Imam Az-Zuhri misalnya. Nah, ini generasi tabi'in. Kemudian generasi murid-muridnya para tabi'in. Nah, ini yang sering dikatakan sebagai generasinya para ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para imam 4. Para imam 4 itu yang pertama paling tua adalah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Abu Hanifah wafat, muncullah yang namanya Imam Malik bin Anas. Ya, ini generasi para imam-imam mazhab. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau sebagai pendiri mazhab Hanafi. Setelah itu lahirlah atau muncullah Imam Malik bin Anas. Beliau adalah pendiri mazhab Maliki. Tatkala Imam Malik bin Anas ini sudah mulai sepuh, muncullah muridnya yang bernama Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu pendiri mazhab Syafi'i. Kemudian Imam Malik wafat. Pada akhirnya Imam Syafi'i juga menjadi sepuh dan beliau mempunyai murid yang sangat terkenal. Beliau bernama Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali. Itu estafet. Dan generasi setelah itu, dekat-dekat itu, ini sering dikatakan sebagai generasi para ulama salaf. Begitu. Generasi para ulama salaf, kemudian generasi para tabi'ut tabi'in, generasi para tabi'in, ya, generasi para sahabat. Ini adalah generasi keemasan Islam, yang mana di situ para ulama-ulama bermunculan. Loh, kenapa? Ya, karena generasinya masih dekat dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, dan mereka ini yang kita sebut-sebut tadi adalah mayoritas memahami al-lughatul arabiyyah. Bahasa Arab itu sangat memahami, sehingga kalau mereka baca Al-Quran dan baca hadits itu tahu persis maknanya gitu. Ya, kalau kita zaman sekarang, apalagi di Indonesia ini kan perlu diterangkan gitu. Mungkin saya gambarkan orang Jawa kayak kita ini, Jawa Timur lah,
atau orang Pulau Jawa. Orang di Pulau Jawa ini kalau generasinya itu, kalau di NU sebut sajalah generasinya Mbah Hasyim Asy'ari gitu ya, yang hidup di Jawa itu. Loh, itu kan jauh lebih mengerti tata cara kromo, bahasa kromo Inggil ya, yang halus-halusnya. Itu kan jauh lebih paham daripada anak-anak yang hidup zaman sekarang. Kan begitu. Ya, saya punya pengalaman. Anak saya kan masih madrasah. Tanya sama saya kalau ada pertanyaan bahasa Jawa kromo Inggil gitu. Luang saya aja nggak paham gitu kadang. Ini apa ini? Harus tanya sebenarnya kepada ya paman saya kan gitu ya. Karena ayah dan ibu saya nggak ada, harus tanya orang tua. Begitu kurang lebih ya. Jadi semakin generasi itu berlanjut, maka yang dulunya dipahami ini menjadi tidak dipahami karena apa? Sudah masanya itu berganti. Demikian juga di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang Al-Qur'an turun di saat mereka hidup, maka mereka tidak perlu lagi belajar bahasa Arab gitu. Tidak perlu lagi belajar alat. Misalnya ilmu alat itu seperti nahwu, shorof, i'lal. Ya karena kehidupan mereka benar-benar hidup dengan bahasa yang itu, yang ada di dalam Al-Quran itu. Begitu. Saya samakan ya. Tatkala dulu saya sekolah, saya masih belajar bahasa Jawa. Karena kita hidup di Jawa itu. Saya masih ingat zaman itu. Tulisan Hono Coroko itu saya lumayan hafal saya. Itu ya. Gak tahu kalau anak-anak sekarang ini apa ini? Kok melungker ini apa itu ya? Begitulah zaman itu ya berubah. Karena itu kata Nabi, kalau urusan agama itu, misalnya ada orang alim misalnya, kalau dinilai IQ-nya misalnya, IQ-nya itu 100 nilainya, sudah ya, tapi hidup di zaman sekarang. Terus dibandingkan dengan ada sahabat Nabi ya, yang hidup di zaman Nabi itu, andai kata diukur IQ-nya itu sebut saja 75, nggak sampai 100. Tapi karena hidup di zaman Nabi dan beliau ini kumpul dengan Nabi, tahu persis kejadian turunnya ayat-ayat Al-Quran, sejarahnya beliau ini adalah melihat langsung. Sedangkan orang sekarang yang IQ-nya itu saking pinternya sampai 100% tadi itu ya, mengkaji, membaca. Yang ini paham dengan membaca, lah yang ini melihat sejarah secara langsung. Bagaimana Al-Quran itu turun, bagaimana Nabi memberi nasihat kepada umat, bagaimana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada umat. Andai kata suruh pilih, misalnya ya, ada satu hukum. Ya, saya contohkan misalnya apa hukumnya membuka ballpoint ini. Namanya contoh ini ya. Ya. Apa hukumnya membuka ballpoint ini begini. Sahabat Nabi yang tadi dikatakan IQ-nya 75%. Ya. Itu mengatakan halal misalnya. Ini misal ya. Sedangkan yang tokoh zaman sekarang ini mengatakan haram. Jadi yang sahabat Nabi mengatakan halal, yang tokoh, yang cerdas dia mengatakan haram. Maka sebagai umat Islam kita tetap menggunakan pendapatnya para sahabat ya, yang tadi mengatakan halal, bukan mengambil pendapat orang sekarang yang mengatakan haram walaupun dengan kajian-kajian yang sangat detail. Begitu tata cara beragama itu begitu. Jelas ya? Ini cuman tamtsil, permisalan ya dah. Kenapa?
Karena di dalam menurut para ulama dalam ilmu-ilmu kajian bahwa semua sahabat itu udul. Semua sahabat Nabi yang besar, yang kecil, yang IQ-nya 100, yang IQ-nya berapa tadi? 75, itu dihukumi di dalam Al-Quran mereka adalah udul, adil, diterima, syahadahnya diterima, persaksiannya diterima, begitu. Sedangkan orang yang zaman sekarang keadilannya, uduluhnya ini, keadilannya ini tidak ada jaminan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam masalah mengambil dalil-dalil agama itu, kita lebih mengedepankan adalah generasi ulama-ulama terdahulu yang kita katakan sebagaimana generasi salaf. Generasi salaf berbeda dengan orang sekarang menamakan diri salafi, itu beda. Kalau yang menamakan diri salafi itu asalnya dari kelompok Wahabi, cuman agar kelihatan itu lebih keren gitu ya, maka minta dipanggil salafi, itu beda. Ya dah. Kalau salafi yang aslinya itu Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan yang ribuan tahun yang lampau, baru ratusan mungkin 100, 200, 300, 400 tahun yang lampau lah. Yang para sahabat ini sudah berapa? 1400 tahun yang lampau lah. Ini baru 1, 2, 3, 400 akan mengalahkan yang dahulu, nggak mungkin lah. Secara syaraful ummah tidak mungkin, keutamaan umat itu tidak mungkin, jelas ya. Jadi generasi salaf, ulama salaf berbeda dengan salafi yang sekarang ini tren dan mereka ini sebenarnya aslinya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd, Saudi Arabia. Yang kalau kita memberi julukan adalah Wahabi karena pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, begitu ya. Baik, saya lanjutkan. Sekarang babnya saya baca, bismillahirrahmanirrahim. Al-qira'atu 'alal mayyiti wa fi'lus salaf. Al-qira'atu bacaan Al-Qur'an atau doa 'alal mayyiti untuk mayit, wa fi'lus salaf dan amalan para ulama salaf sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Wa rubbama yaqulu mutanatti'un mimman yatasabbatsu bi adyalil adami. Barangkali saja ada kelompok-kelompok yang berprinsip bahwa amalan-amalan yang tadi saya singgung tentang tahlil ini mengatakan tidak ada contoh dari ulama-ulama salaf, gitu ya. Bahkan saya katakan kalau kelompok salafi mengatakan bahwasanya amalannya warga Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, maka perlu kita beritahu mereka. Ini loh, gitu ya. Liraddi kulli mas'alatin wa inkari kulli jadidatin biqaulihi lam yaf'alhu salaf wa lam yathbut anhum. Maksudnya mereka menolak bahwasanya masalah ini seperti kirim doa atau tahlilan itu ya, ini termasuk perlu diingkari katanya, kata mereka. Mereka mengingkari adanya sampainya bacaan orang hidup pahalanya untuk mayit ya, tahlilan itu. Karena itu sesuatu yang baru, tidak pernah dilakukan oleh ulama salaf, kata mereka. Wa rubbama yaqulu hadza innal qira'ata 'alal mayyiti lam yaf'al has-salaf. Atau mereka mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang pahalanya disampaikan, dihadiahkan pada mayit itu tidak pernah dilakukan ulama salaf. Fanaqulu lahu, kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki,
kita katakan kepada mereka. Awalan yang pertama, hadid da'wa ghairu sahihatin. Itu tuduhan tidak benar. Jadi kalau ada satu kelompok yang mengatakan bahwasanya bacaan-bacaan Al-Quran atau doa-doa, mau istighosah, ya, ziarah, tahlilan, apa saja itu biasanya ya kita lakukan ya. Doa-doa, ziarah kubur misalnya, tawasul dan lain sebagainya itu kok dituduh tidak ada dalilnya, tidak pernah dilakukan ulama salaf. Ini adalah tuduhan bohong. Begitu. Li'annal qira'ata 'alal amwati sahhat an Ibni Umar. Karena bacaan untuk para mayit gitu ya, sahhat terjadi dan hadisnya sahih terjadi benar-benar an Ibni Umar, dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar adalah putra Sayyidina Umar bin Khattab. Ayahnya masuk Islam dan mempunyai putra namanya Abdullah, juga masuk Islam di zaman hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ayahnya yaitu Sayyidina Umar adalah sahabat, dan Sayyidina Abdullah bin Umar juga sahabat Nabi. Wahakaha Asy-Sya'bi, itu diceritakan oleh Imam Asy-Sya'bi anil Ansor, dari sahabat Ansor yaitu penduduk kota Madinah, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar itu juga berdoa untuk mayit. Baca-bacaan Al-Fatihah, baca-bacaan ayat-ayat pendek atau surat Yasin dan lain sebagainya yang pahalanya dikirimkan untuk mayit, itu juga dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dan juga dari penduduk Ansor, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang berada di atau berasal dari kota Madinah. Siapa yang meriwayatkan? Imam Asy-Sya'bi di dalam kitabnya. Wa thabatat anil Imam Ahmad. Demikian juga diriwayatkan atau terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal. Yang tadi saya katakan Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Imam Syafi'i, atau dari Imam 4. Ya, 4 mazhab itu yang paling muda. Kalau Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat, sudah. Di bawahnya Sayyidina Abdullah bin Umar kan ada tabi'in. Di bawah tabi'in ada tabi'ut tabi'in. Di bawah tabi'ut tabi'in ada salah satu, yaitu namanya Imam Ahmad bin Hambal. Yang semuanya ini generasi salaf. Ini diambil dari yang tua sama yang muda, gitu ya. Dalam dunia generasi salaf. Wa thabatat anil Imam Ahmad. Dan juga terjadi atau diamalkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Wa huwa min kibari a'immatis salaf. Dan beliau ini termasuk pembesar dari ulama-ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Yang unik, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya itu mengaku sebagai penganut mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu membaca dan memperbolehkan orang ya hidup membaca surat Al-Quran dan pahalanya dikirimkan untuk mayit. Itu Imam Ahmad memperbolehkan. Sedangkan pengikutnya menolak. Jadi nggak cocok sama imamnya. Jelas? Ya. Kalau imam kita kan banyak, alhamdulillah. Imam kita ini di dalam 4 mazhab ya. 4 mazhab itu imam kita semuanya, betul? Kita mengakui kebenaran mazhabnya Imam Hambali. Kita mengakui juga kebenaran mazhabnya Imam Maliki.
kita juga mempercayai, meyakini kebenaran mazhabnya Imam Syafi'i, dan kita juga mempercayai, meyakini kebenaran mazhabnya Imam Hambali. Itu imam kita. Hanya saja warga Indonesia berbeda dengan warga Maroko ya. Kalau warga Indonesia ini mayoritas menganut mazhab Syafi'i, tapi bukan berarti menolak 3 mazhab, tidak ya. Hanya pilihannya saja kepada mazhab Syafi'i. Saudara-saudara kita yang ada di Maroko yang saya tahu itu mayoritasnya bermazhab Maliki. Karena guru saya ini keturunan Maroko dan orang tua beliau ini bermazhab Maliki, karena wilayah di Maroko ini mayoritas bermazhab Maliki. Kalau akidahnya sama dengan kita, mereka juga yang membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mayit, sama amaliannya sama, cuma mazhabnya yang berbeda. Sedangkan sebagian dari pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku sebagai penganut mazhab Hambali. Lah, yang aneh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh membaca Al-Quran atau doa-doa, ya dah. Kita waktu hidup demikian ini pahalanya disampaikan kepada mayit. Begitu, ya dah. Bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal, orang yang baca Al-Quran di kuburan, maka mayit mendapatkan syafaat dari bacaan orang tersebut. Begitu. Logika syariatnya bagaimana? Logika syariatnya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, kalau kita ini mentasmek bacaan Al-Quran, saya membaca surat Al-Asr misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bapak-bapak yang mendengarkan dan ibu-ibu yang mendengarkan dapat pahala pun enggak? Dapat. Ya enggak? Pendengarnya itu dapat pahala seperti pembacanya. Sedangkan orang-orang yang dalam kuburan, hakikatnya mereka juga mendengarkan, sama dengan bapak-bapak yang hidup. Karena itulah mereka juga mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran yang dilakukan di atas kuburan atau di makam pekuburan. Begitu. Ya. Nah ini salah satu dalil akli ya. Masih banyak sebenarnya dalil-dalil kalau kita istimbat dari hadis-hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ya pembahasannya panjang sekali ya. Saya lanjutkan saja. Wa fi Nafhut Tibi, dalam kitab Nafhut Tib, fi Fawaidil Mukri Al-Kabir, annahu bahwasanya ansyada syaikhuhu Al-Abili qaula Ibnu Rumi Al-Masyhur. Ini bukti maksudnya ya. Kata Abuya, saya bisa membuktikan bahwa di kalangan ulama-ulama bahkan masyarakat zaman salaf dulu itu mengamalkan bacaan Al-Quran untuk mayit. Bukan sekedar sekarang saja, enggak. Ini ada syair umum, syair yang tidak terkait langsung dengan masalah apa tadi kirim Al-Quran untuk mayit, tidak. Ini adalah satu syair cuman menunjukkan gitu. Saya katakan ya, kalau kita ini pernah merdeka, Indonesia pernah merdeka, apa buktinya Indonesia pernah merdeka? Yaitu lagu-lagu kebangsaan gitu ya. Garuda Pancasila gitu kan, ada gitu ya. Itu berarti apa? Pernah merdeka. Ya, ini untuk adik-adik kita ini kan enggak menangi kemerdekaan. Tapi dengan lagu-lagu itu berarti dulu zaman dulu itu ada penjajahan kemudian merdeka. Merdeka kan gitu kan ya. Ini tanda. Demikian juga ini syair. Wa afna wa a'madat tabibu bitibbihi. Mereka para tabib itu kadang-kadang tertutupi dengan ilmunya sendiri. Maksudnya ini kan syair umum ya. Seorang dokter itu bisa mengobati orang lain, tapi kalau dirinya sakit tidak bisa mengobati dirinya sendiri, itu maksudnya. Ya. Bikuhlihil ahya wal busara'u.
yaitu mereka bisa memberikan apa ini? Celak. Celak kepada orang-orang yang matanya terbuka atau ya orang yang sehat gitu ya. Tapi kadang-kadang maksudnya gini, ini kan syair ya, namanya syair. Saya nerangkannya secara global aja ya. Para dokter itu bisa memberi obat kepada orang-orang yang sakit mata. Itu ya misalnya. Memeriksa juga bisa, tapi kadang-kadang untuk dirinya sendiri kalau sakit mata minta tolong dokter yang lain gitu. Tolong periksakan gitu. Ini sakit apa saya? Gitu umum ya. Seperti itu umum. Ini kan syair ya. Kita tidak melihat syairnya ini dan ilmu kedokteran, tapi kita akan melihat di zaman itu ternyata bacaan Al-Qur'an untuk mayat ada. Lanjutannya, wa idza mararta, andai kata kau melewati kampung-kampung, desa-desa, tempat-tempat pekuburan, ra'aita min umyanihi, ya, kalian akan melihat dari orang-orang awamnya itu umaman, suatu kaum, ala amwatihi qurra'u, suatu kaum yang terhadap mayat-mayat mereka itu qurra'u, mereka membacakan Al-Qur'an untuk mayat-mayat itu. Nah, di sini letak pendalilan bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu sudah diamalkan di zaman dahulu kala, sampai ada syairnya. Gitu ya. Sampai ada syairnya. Ini bukti bahwasanya amalia warga Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita mengatakan orang di Singosari aja ya. Orang di Singosari kan seneng itu tahlilan, kan seneng kan ya. Bahkan juga ayo baca doa satu kampung gitu ya. Daftar gitu ya. Nama-namanya fulan ila hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila roh Bapak Pujiono Al-Fatihah, kan gitu kan ya. Tsumma ila roh Bapak Budi Al-Fatihah, tsumma ila roh Batak, sudah macam-macam ya. Wah, ini saya ngarang loh ya. Oh, ini cuma ngarang ya. Ini Pak Budi yang hidup di zaman Belanda dulu itu, Pak. Itu Pak Mujiono yang hidup di zaman Jepang dulu itu ya. Kan gitu kan? Ini ternyata disaksikan oleh orang-orang zaman dahulu yang menciptakan syair. Begitu. Jadi sebenarnya ini syair kalau saya memahaminya begini ya. Hai orang-orang yang hidup, kalau saya memahaminya, kalian kalau masih hidup, kalian harus berbuat baik. Sebab apa? Kalau kalian sudah mati, kalian pasti akan membutuhkan pertolongan orang hidup. Kalau kalian di zaman hidup kalian tidak pernah berbuat baik kepada orang lain, niscaya kalau kalian mati, kalian tidak akan dikirimi surat Al-Fatihah. Begitu kurang lebih. Ya enggak? Kenapa? Kalian hidup, jangan mengatakan saya bisa mencari pahala sendiri. Jangan seperti dokter yang mengatakan saya bisa mengobati diri saya sendiri. Umumnya dokter itu bisa mengobati orang lain, tapi tidak bisa mengobati diri sendiri. Suatu saat dokter itu kalau sakit butuh orang lain walaupun sesama dokter, atau mungkin kepada tabib. Ya, saya pernah, mohon maaf ini, didatangi seorang dokter kemudian minta air sama saya. Saya heran juga. Loh, katanya sama dokter kok nggak ngobati sendiri. Ya mudah-mudahan dengan berkat air, cuman bacai apa gitu, saya bisa sembuh katanya. Subhanallah. Saya punya pengalaman gitu ya, aneh kan gitu. Jadi dokternya minta air sowo gitu ya. Dokter minta air lah dokternya ngobati orang lain kan gitu. Mungkin kalau saya sakit, saya datang ke dokter itu. Jadi gantian gitu ya, gantian ilmu lah gitu. Ini pengalaman. Ini nyata. Maka dikatakan, hai dokter misalnya, kalau kalian sekarang berbuat baik, maka suatu saat tatkala kalian sakit, ada orang lain yang mau mengobati kalian. Demikian juga wahai orang Islam, ya, berbuatlah baik kepada orang-orang. Nanti
Nanti tatkala kalian sudah tidak bisa lagi mencari pahala karena kalian sudah mati, maka kalian akan bisa mendapatkan berharap dari orang-orang yang masih hidup. Lihat itu katanya. Syair ini ya arahnya. Lihat itu. Kalau kita melihat masyarakat, kita jalan-jalan ke kampung-kampung. Ini kalau di Singosari yang saya dengar itu kan di musola-musola, di mana-mana. Ayo bapak-bapak, insya Allah besok kita mengadakan doa untuk keluarga kita, pendaftaran. Berapa pendaftarannya itu saya? Untuk pembangunan musola ini, masjid ini, kan gitu kan ya? Ya tidak apa-apa. Lah perlu 1 juta ini, 1 Al-Fatihah untuk pembangunan masjid kan gitu ya? Sebut satu-satu bahkan sampai 100. Saya dengar kadang-kadang ba'da subuh itu selesai malam gitu ya. Loh, kalau kampungnya besar gitu kan ya rada luwuk suwe kan gitu ya, agak lama itu. Al-Fatihah begitu ya. Itu yang kalian butuhkan. Tapi kalau kalian masih hidup pelit, kayak gitu aja nggak mau. Besok kalau kalian mati kalian nggak ada yang doakan, kapok loh, gitu maksudnya. Ya, kurang lebih ini. Jadi bahwa syair ini fastafada minhu kidamul qiraati alal amwat, diambil manfaat dari syair ini bahwa membaca Al-Quran atau doa-doa untuk mayit itu sudah ada di zaman dulu, bukan cuma sekarang. Orang sekarang ini kan hanya meneruskan, ya enggak? Ilmunya warga ahlu sunnah wal jamaah adalah cuma meneruskan. Yang diteruskan apa? Ya ilmu dari orang tua kita dari guru-gurunya, gurunya dari guru-gurunya sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sekali lagi, jadi kalau ada orang yang menuduh bahwa amalia kita nggak ada contoh dari salaf, itu adalah tuduhan palsu, tuduhan bohong, tidak berdasar. Jelas ya? Ala kulli hal, pengarang kitab ini memberikan kepada kita wahana dan wacana. Jangan khawatir, bapak-bapak dan ibu-ibu pengamal bacaan-bacaan Al-Quran untuk mayit, jangan khawatir. Kata Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, kalian amalkan saja, tak kasih dalilnya, gitu ya. Sehingga kita ini mengamalkan sesuatu, ini tambah yakin. Jelas ya? Sebenarnya mengamalkan sesuatu seperti itu bagi kalangan awam seperti kita itu kan tidak perlu dalil ya. Kita cukup mengikuti ulama-ulama dahulu mengamalkannya sudah. Tapi kadang-kadang juga zaman sekarang perlu dalil. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini hari ini kan masuk bulan Maulid Nabi ya. Ini juga seringkali orang melaksanakan Maulid Nabi ditanya apa ada dalilnya. Kan gitu zaman sekarang ini. Kalau kasih dalil, nggak ada hadis sahih katanya. Apa sih sahih? Sahih itu benar. Nggak ada hadis. Hadis maksudnya adalah sabda Nabi yang sahih, yang derajatnya itu 100. Ngapain kita mengamalkan Maulid Nabi? Nggak ada hadisnya yang sahih. Ya, itu ada tuntutan-tuntutan dari kawan-kawan kita kelompok Salafi ini ya, kelompok Wahabi itu ada seperti itu. Sebenarnya kalau saya jawabnya gampang. Saya mengatakan begini jawaban saya. Kalau saya mau membuat atau memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan bapak-bapak ya mohon doa sekaligus kalau diperkenankan ya. Nanti insya Allah di pesantren PIK itu ada peringatan Maulid Nabi tanggal 19, tepat tanggal 12 Rabiul Awal pagi ya. Dimulai jam 8. Saya mengadakan arak-arakan, mudah-mudahan diperkenankan ya oleh yang berwenang ya. Mudah-mudahan tidak ada PPKM lagi kan gitu ya. Kalau saya ditanya misalnya, kenapa kok sampean bikin Maulid Nabi? Mana dalil hadis sahihnya? Saya jawab, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi saya tidak perlu mencari dalil hadis sahih, karena yang diperlukan adalah qalbun sahih, hati yang sehat.
Untuk mencintai Nabi tidak perlu dalil. Untuk mencintai Nabi itu adalah perlu hati yang sehat. Kalau hatinya sakit, disuruh cinta Nabi tidak bisa. Tapi kalau hatinya itu baik, ya, maka di mana ada maulid Nabi dicari, Pak. Betul? Betul? Wong itu kekasih kita, kekasihnya Allah. Masa kita memperingati maulid Nabi perlu dalil dulu? Walaupun kita cari dalilnya ada, saya sanggup kok cari dalilnya sanggup. Tapi bagi saya nggak penting untuk memperingati maulid Nabi, nggak penting-penting amat untuk mencari dalil sahih atau hadis sahih. Bukan berarti kita menyepelekan hadis, tidak, naudzubillah min dzalik. Tapi rasa cinta yang sahih, hati qalbun yang bersih, hati yang sahih, qalbun yang sahih, itulah yang menyebabkan seseorang mau hadir dalam peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi juga tidak harus setahun sekali. Alhamdulillah, warga Singosari ini kalau namanya Maulid Nabi di mana-mana gitu ya. Malam apa biasanya yang ada? Mau malam Jumat ada, ya enggak? Senin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad, ada semuanya, betul? Kelompok-kelompok maulid Nabi ini luar biasa. Majlis dzikir wal maulid kan gitu kan ya? Wah, luar biasa. Apakah mereka perlu diperintahkan, hei orang-orang yang mempunyai majlis maulid Nabi, kalian harus mencari dalil hadis sahih agar kalian beramal benar? Apa begitu? Tidak penting bagi kita. Cukup hati kita yang sahih, qalbun sahih, menyebabkan kita bisa hadir di beberapa tempat. Ya, mohon doa. Ini nanti alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah, ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Adapun dengan suatu amalan atau pemberian Allah yang baik, fahaddits, utarakan, tidak apa-apa. Ini saya tahadutsan bin ni'mah. Nanti habis pengajian ini saya kemboring, ini diundang maulid Nabi. Apa perlu saya sekarang mencari buku dulu dalilnya apa? Perlu pun enggak? Enggak perlu. Cuman yang perlu, alhamdulillah, kalaupun saya sakit, saya berusaha untuk sembuh, bisa kemboring, kan gitu kan? Ini namanya dalil, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sedikit terkait dengan mahabbah, terkait dengan apa yang disebutkan tadi. Tidak perlu kadang-kadang mengikuti alurnya orang-orang yang anti seperti itu, ya. Doa untuk mayit termasuk maulid Nabi. Yang penting hati kita yang sahih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa kita amalkan bersama. Allahumma amin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.